Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai tanah objek dan reforma agraria dalam pandangan pemerintah. Dari sudut pandang pemerintah, tanah objek reforma agraria atau TORA merupakan bagian strategis dari kebijakan nasional untuk mendorong pemerataan ekonomi, pengurangan kemiskinan, dan penyelesaian konflik agraria. 2. Tujuan utama pemerintah: mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah, menyelesaikan konflik agraria secara damai dan legal, meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya agraria, mendukung reforma sosial, keadilan dan pembangunan inklusif. Tanah TORA menurut pemerintah, yang pertama, tanah negara yang tidak dikuasai, yang kedua, tanah X seperti HGU atau HGB yang tidak diperpanjang, yang ketiga, tanah terlantar, dan yang keempat, pelepasan kawasan hutan. 5. Tantangan pemerintah. 1. Konflik lahan antara masyarakat dan korporasi. 2. Data tanah yang belum sinkron atau tumpang tindih. 3. Resistensi dari pihak-pihak berkepentingan. 4. Perlunya penguatan kapasitas kelembagaan dan partisipasi masyarakat. 3. Pelaksanaan TORA oleh pemerintah dilakukan oleh beberapa kementerian atau lembaga. Yang pertama ada Kementerian ATR atau BPN melakukan retribusi tanah dan sertifikasi. Kedua, Kementerian LHK pelepasan kawasan hutan. 3. Pemda melakukan inventarisasi tanah dan penetapan subjek. 4. Tim gugus tugas reforma agraria atau GTRA untuk koordinasi. Yang pertama, TORA sebagai program prioritas nasional. Pemerintah memasukkan TORA dalam Nawacita dan RPJM sebagai bagian dari upaya. Nah, upayanya apa itu? Pertama, redistribusi tanah kepada petani, masyarakat adat, dan lain-lain. Yang kedua, legalisi aset untuk kepastian hukum. Dan yang ketiga itu peningkatan produktivitas tanah. 2. Jenis tanah objek reforma agraria. Beberapa jenis tanah yang bisa menjadikan TORA, yang pertama ada tanah negara, yang kedua ada tanah hasil pelepasan kawasan hutan, yang ketiga ada tanah transmigrasi yang belum bersertifikat, yang keempat ada tanah restribusi yang belum dilegalisasi, yang kelima ada tanah adat atau ulayat. Yang ketiga, tujuan reforma agraria, yaitu mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, menyelesaikan konflik agraria, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberikan kepastian hukum atas tanah, mendukung ketahanan pangan dan reforma sosial. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu TORA. TORA itu adalah tanah objek dan reforma agraria atau TORA, bagian dari kebijakan pemerintah dalam rangka pemerataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah atau 4P. Itu untuk menciptakan keadilan agraria. Pengertian dari TORA itu, TORA adalah tanah-tanah yang dijadikan objek redistribusi atau legalisasi aset kepada masyarakat yang berhak, terutama petani, masyarakat adat, dan masyarakat miskin. Sekian dari video presentasi kelompok kami. Terima kasih.